Bang, pulsa dibuat dari apa? Iya, terbuat dari apa nih? Masa terbuat dari perkedel ya kan nggak mungkin. Ternyata pulsa, kuota itu mirip-mirip karena semuanya terbuat dari berbagai macam bentuk sinyal. Gabungan dari sinyal listrik, sinyal optik, gelombang radio, karena nggak ada bentuk fisiknya tapi memiliki nilai atau nominal. Jadi ya kayak data, tapi kegunaannya kayak saldo yang dibuat oleh jasa telekomunikasi tertentu. Karena biasanya bisa digunakan sebagai bentuk pembayaran untuk mendapatkan jasa kayak telepon, SMS, atau internet. Kalau kamu nanya, bikinnya gimana? Apa bahan-bahannya? Ya, bahan-bahannya nggak ada karena dia terbuat dari nothing. Ibaratnya gini, saya punya toko dan saya bikin mata uang sendiri yang bentuknya ketupat. Kamu beli 3 ketupat pakai uang. Nah, besoknya kamu minta saya buat nganterin kamu ke sekolah, bayarnya 1 ketupat. Saya anterin kamu. Nah, ketupat itu ibaratnya si pulsa tadi. Saya yang bikin supaya kamu bisa pakai jasa saya. Gitulah kurang lebih. Golongan darah kan ada A, B, O, dan AB. Kenapa nggak ABCD? Dikata pilihan ganda, tapi bener juga sih. Kenapa nggak ABCD kayak alfabet? Ternyata ada sejarahnya. Dulu banget nih, ada ilmuwan namanya Carl Steiner. Dia bingung nih, setiap transfusi darah itu ada yang berhasil, ada yang malah mati. Kenapa begini? Ternyata tiap manusia punya tipe darah yang beda-beda. Nah, dibikinlah sama dia nih tipe-tipenya. Ternyata ada 3 tipe. Yang satu dikasih nama tipe A, yang satu tipe B, dan yang satu tipe C. Jadinya ABC. Tapi yang C diganti jadi O. Kenapa? Karena golongan darah A dapat namanya gara-gara di dalam golongan darah A ini ada antigen A-nya. Yang B ada antigen B, tapi yang C ini nggak ada antigen apapun, makanya diganti jadi O. Panjangannya Ohne, bahasa Jerman yang artinya kosong atau tanpa, karena dia nggak ada antigennya. Terus yang golongan darah AB baru ditemuin setahun kemudian, karena di dalamnya ada antigen A sama antigen B, makanya namanya golongan darah AB. Saya suka film yang rame dan actionnya keren. Makanya, hari ini saya nonton Army of the Dead. Filmnya Zack Snyder nih, yang bikin Justice League, Watchmen, 300, dan masih banyak lagi. Dia bikin film zombie yang actionnya gokil. Tapi bagus gak nih? Ceritanya sih tentang orang yang berhasil keluar dari tempat yang banyak zombinya. Nah, terus dia mau masuk ke area zombie itu lagi karena dia mau ngambil duit. Mau ngerampok gitu lah. Ini saya pas nonton langsung keinget, lah, ini ceritanya Peninsula, lanjutannya dari Tren to Busan, karena ceritanya begitu juga. Tapi bedanya ini karakternya asik-asik, dan emang visualnya Zack Snyder tuh keren-keren banget sih. Walaupun banyak adegan slow motionnya sih, jadi jangan kaget, karena emang stylenya si director kayak gitu. Filmnya lumayan bagus, actionnya keren banget, tapi ya ceritanya jangan terlalu dipikirin. Karena makin dipikirin, makin gak masuk akal. Jadi ini tipe film yang gak usah pakai logika, kamu nikmatin aja visualnya. Saya kasih Army of the Dead rating 7 dari 10. Bang, upacara di hari Senin emang cuma Indonesia doang atau di negara lain juga? Menarik nih, tapi sih nggak bisa jawab dari pengalaman, soalnya saya juga sekolahnya di Indonesia, tiap Senin upacara. Tapi kalau kata Google, ternyata setiap negara itu ada upacara juga, cuma nggak setiap Senin. Contohnya di India, di upacara setahun cuma 2 kali. Pas 15 Agustus, hari kemerdekaan mereka, dan 26 Januari, hari Republik. Lain lagi kalau di Amerika, tiap pagi mereka ngebacain Sumpah Setia, namanya Pledge of Allegiance. Tiap hari tuh mereka baca, tapi itu singkat doang, nggak kayak upacara kita. Jadinya tiap negara beda-beda, dan kelihatannya emang yang paling rajin upacara tuh kita, orang Indonesia. Bang, kalau jelasin bisa nggak tangannya diem aja? Bisa, tapi saya nggak suka. Coba lihat aja kalau saya ngomongnya kayak gini. Aneh bro, soalnya saya udah terbiasa public speaking menggunakan gestur tangan. Apa gunanya? Yang pertama, saya jadi bisa mendeskripsikan apa yang saya bicarakan. Ketika saya ngomongin tentang tempat atau tentang bentuk, saya bisa mengekspresikan itu. Yang kedua, saya bisa memberikan penekanan pada poin yang pengen saya sampaikan. Saya bisa ngasih tahu kalau ini poin kedua menggunakan tangan saya. Dan yang ketiga, bisa nunjukin kalau saya nyaman dengan cara saya menyampaikan pesan. Berarti saya udah cukup menguasai pola komunikasinya. Dan untuk menjawab pertanyaan kamu, bisa. Tapi saya nggak mau. Bang, kalau cowok warna favoritnya pink boleh gak? Boleh dong, kenapa nggak boleh? Warna favorit seseorang tidak menentukan tingkat kejantanan orang itu. Yang menentukan tingkat kejantanan seseorang adalah seberapa tanggung jawabnya kamu. Kamu punya integritas atau tidak? Integritas itu ketika omongan sama apa yang kamu lakukan itu sama. Itu integritas. Yang pasti, cowok suka pink itu nggak masalah. Malahan zaman dulu, pink itu adalah warnanya cowok dan biru adalah warnanya cewek. Google aja kalau nggak percaya, soalnya agak panjang deh sejarahnya. Yang pasti, mau cowok ataupun cewek boleh menyukai warna apa aja. Oke? Top 3 olahraga terseru? Boleh. Nomor 3 ada lari dari kenyataan. Ini banyak banget nih yang suka nih. Apalagi kalau banyak masalah ya, pasti hobi banget deh. Nomor 2 ada panjat sosial. Ini saya nggak terlalu suka nih, tapi banyak yang hobi kelihatannya. Dengan cara bikin sensasi, terus juga nyari ribut aja deh sama orang terkenal. Biar dia ikutan terkenal juga. Nomor 1 ada mengangkat beban orang tua. Ini seru banget nih, karena kita nggak jadi beban orang tua. Kita malah ngangkat beban mereka, ngangkat derajat mereka. Jadi mereka nggak harus musingin beban hidup lagi. Kalau kamu bisa olahraga ini, fix kamu kuat banget, keren banget. Nanti kita bikin tim ya. Top 3 tempat misterius di bumi. Menarik nih. Sebenarnya cuma ada satu tempat paling misterius di bumi ini. Namanya terserah. Ini tempat makan favoritnya cewek-cewek nih. Tiap ditanya pasti jawabnya terserah. Nah, ini di mana nih? Sampai sekarang saya nggak tahu di mana karena berubah-ubah nih. Tergantung mood, tergantung mata angin, tergantung cuaca, dan tergantung temperatur ruangan. Google aja nggak tahu. Si cewek yang ngomong juga nggak tahu. Di mana ini?
Bang, film pertama di dunia sama di Indo dong. Menarik nih. Kita bahas film-film pertama banget ya. Yang pertama ada The Horse in Motion, tahun 1878. Ini film paling pertama di dunia. Dia nggak ada ceritanya sih, dan cuma 15 detik doang. Terus juga ini lebih ke potongan gambar yang digabung-gabungin, bukan video beneran. Tapi tetap aja, ini film pertama masuknya. Dan film ini dibikin karena mau ngeliat kuda ketika lari itu kakinya langsung napak empat-empatnya. Apa satu-satu nih? Nah, di film ini jadi kelihatan hasilnya. Berikutnya, feature length film pertama. Artinya film pertama yang ada ceritanya, terus durasinya cukup panjang, jadi bukan dikategorikan sebagai short film. Judulnya The Story of Kelly Gang, tahun 1906. Ceritanya tentang geng penjahat gitu. Kalau film Indonesia paling pertama itu judulnya Lutung Kasarung, tahun 1926. Tentang cewek yang pacaran sama lutung, sejenis monyet gitu. Menarik ya? Bang, kenapa kalau lihat orang nguap, kita jadi ikut nguap? Masa sih? Tapi sih pas baca ini jadi pengen nular gak barusan? Menguap itu adalah respon tubuh kalau kita lelah, stres, ataupun ngantuk. Terus kenapa bisa nular? Sampai ada penelitiannya ternyata. Dan hasilnya orang bisa menguap karena ngelihat orang lain nguap itu berhubungan sama rasa empati. Empati adalah ketika kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kamu menempatkan diri di posisi dia. Nah, berkaitan sama rasa empati itu nularnya. Semakin rendah empati kamu, semakin kecil kemungkinan kamu buat ikutan nguap pas lihat orang lain nguap. Penelitian lain menunjukkan kalau ketularan nguap ini adalah bagian dari eco phenomenon. Artinya perilaku aku meniru orang lain secara otomatis. Kalau saya kedip-kedip begini, terus kamu juga ikut kedip-kedip begini, nah itu eco phenomenon namanya. Nah ini juga terjadi di nguap. Hal-hal yang mau saya lakuin, baca banyak buku, nonton banyak film, dengerin banyak lagu, pergi ke banyak tempat. Yang beneran saya lakuin, nggak ada. Saya nggak ngelakuin apapun.